Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, di pagi hari ini kembali kita semua, saudara dan saya, berada dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara tentulah sedang mempersiapkan diri untuk melangkah, untuk berkarya, untuk beraktivitas di hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama tunduk dan sujud di hadapan Tuhan, menaikkan syukur dan memohon berkat firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Pagi yang indah, pagi yang cerah, kami datang kembali kepada Tuhan Yesus. Bersyukur untuk semua karya Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu sampai hari ini, bahkan di pagi hari ini kami dapat melihat anugerah Tuhan yang terbesar. Hari yang baru, kesehatan bagi kami semua yang baik. Sebelum kami melangkah dan berkarya, kami ingin Tuhan melengkapi kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan dimampukan untuk dapat mengerti dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua dapat melakukan firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami mau serahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9b sampai 11 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-11 mengatakan, "Tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, motif sama, pengalaman beda. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita penyembuhan di kolam Bethesda, atau ada juga tulisan yang mengatakan Betsaida, semua memiliki pemahaman pengertian yang sama, yaitu rumah yang mengalir. Saudara-saudara, cerita tentang orang yang disembuhkan setelah berada dalam kondisi tubuh yang lemah, sakit 38 tahun. Berjumpa dengan Yesus, kemudian Yesus menyembuhkan. Kata-kata di dalam Alkitab kita semua tentu agak berbeda dengan Bapak Ibu semua yang saya bacakan tadi. Angkatlah tilammu. Yang saya baca ini adalah terjemahan edisi baru yang kedua. Nah, Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru di edisi kedua dikatakan angkatlah tikarmu. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan tadi menggambarkan kepada kita semua bahwa orang itu sendiri yang menyaksikan dan berkata kepada orang-orang waktu itu yang memprotes kenapa Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Konsep-konsep pemahaman seperti itu sering kali terjadi dan dijumpai oleh Yesus. Dan kali ini orang itu menjadi saksi bahwa dia sembuh bukan karena kolam Betsaida atau Bethesda itu dengan air berguncang dan sebagainya, tetapi oleh karena Yesus yang menghendaki dia sembuh dan kemudian dia bisa berjalan dan orang lain bisa menyaksikan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita perhatikan apa yang terjadi. Perdebatan orang-orang ahli Taurat selalu memisahkan antara perbuatan baik dengan apa yang mereka pahami tentang hari Sabat. Yesus datang bukan menghilangkan hari Sabat, bukan menghilangkan makna dari pemahaman hari Sabat, tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia di atas hari Sabat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus benar-benar bahwa dia menunjukkan kuasa atas hari Sabat itu. Dan Allah lah yang menentukan supaya berkat itu juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Mari saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali melangkah dan kita tetap yakin percaya Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Yesus adalah penguasa yang bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Dan semua orang, siapapun dia, akan merasakan ketika dia berkata, angkatlah tikarmu atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata-kata itu membawa sumber kehidupan bagi orang yang menderita 38 tahun waktu itu. Dan kata-kata Yesus juga ingin membuat kita semua hidup karena dia sudah bangkit. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Itu berarti kita semua harus melihat
Yesus punya kuasa dan dia sudah patahkan segala kuasa termasuk kuasa maut. Selamat berkarya. Yesus Kristus adalah Tuhan, kebangkitan dan hidup buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Doan Siregar dan keluarga Ibu Citra Tehupiori. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, kami mau berdoa untuk Ibu Erlita Prihati, Saudara Lorenzo Sigel Haspers, Bapak Laurentius Mujiono, Saudara Fris Martino Hamonangan, adik Rico Daniel Afriliano, Bapak Lexi Alexander Tumelap. Tuhan berkati sukacita orang-orang yang kami kasihi atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua dengan syukur yang mereka naikkan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Bapak Immanuel Sudaryanto, Saudara Mabel, Bapak Hendrik Siregar. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi dalam tubuh mereka yang lemah. Biarlah proses pemulihan selalu datangnya dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja sejahtera. Tuhan berkati tiap pribadi, koster keamanan, bahkan Satgas COVID-19 diberkati dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Para pelayan firman Tuhan dan sakramen, Tuhan Yesus berkati dalam tanggung jawab pelayanan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Berkati secara khusus bagi Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam proses pemulihannya, kuasa Tuhan bekerja dan mujizat Tuhan biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati kami semua dengan tugas pelayanan kami bersama, keluarga kami, karya kerja kami, bahkan kehidupan kami semua. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.